dan cor beton yang ambruk di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat. Mereka mencari 4 pekerja yang tertimbun di bawahnya. Peristiwa nahas ini terjadi pukul 6 pagi tadi ketika sejumlah pekerja beraktivitas. Proses evakuasi tidak mudah karena aparat harus memotong besi serta menggali semen yang hampir mengeras. Mereka juga dikejar waktu sebab salah satu bagian bangunan juga sudah miring dan bisa sewaktu-waktu roboh. Menurut aparat, bangunan yang ambruk adalah bakal jembatan yang menghubungkan perpustakaan lama ke perpustakaan baru Taman Ismail Marzuki. Jadi perpustakaan baru sebelah kanan kita, kemudian di perpustakaan lama dibangun jembatan penghubung. Nah, jembatan penghubung ini yang ambrol yang tadi malam dilakukan pengecoran. Pukul 22 tadi pagi, pukul 06.00 ambrol dan ambruk menimpa 5 pekerja dan 5 sudah terevakuasi dibawa ke rumah sakit, yang 4 sedang dalam upaya penyelamatan. Petugas akhirnya berhasil mengeluarkan 4 pekerja yang terjepit, namun mereka ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Polisi kini sedang menyelidiki apa yang salah sehingga bangunan ini roboh. Mereka memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke TKP. Dari Jakarta, Asben Benef, TV One. Kita lagi minta untuk tim untuk turun, P2B lagi turun. Kami belum lapor ke saya. Bapak rencana ke sana nggak, Pak? IMB-nya ada nggak? Kampung halamannya di Demak, Jawa Tengah. Harno adalah pekerja bangunan yang tewas tertimpa rangka besi dan cor jembatan di Taman Ismail Marzuki. Keluarga berharap pihak kontraktor bertanggung jawab sepenuhnya atas kematian korban. Pulangnya nggak usah dipisah, kasihan kurang. Langsung dibawa pulang aja? Langsung dibawa pulang. Pengennya diurusin. Dibawa pulang kemana, Pak? Ke Demak. Demak. Mau dimakamin langsung di sana. Gimana Pak prosesnya Pak? Biayanya Pak? Nah itu kita mau cari mandornya yang bertanggung jawab siapa ini. Gitu. Ini sampai saat ini belum ada yang belum ada. Terus kita lagi bingung ini. Nggak ada yang besuk belum. Sementara 5 korban luka dirawat di Rumah Sakit PGI Cikini. 2 diantaranya sudah diizinkan pulang. Mereka mengalami luka di bagian lengan dan kaki. Bakal jembatan penghubung perpustakaan Taman Ismail Marzuki memiliki panjang 14 meter dan dibangun dengan ketinggian 4 meter dari permukaan tanah. Polisi menduga kegagalan konstruksi ini akibat pembangunan yang tidak sesuai standar. Mereka menemukan besi-besi berdiameter kecil yang dinilai tidak sesuai untuk pembuatan jembatan. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Dan hingga kini petugas pemadam kebakaran masih berupaya mengevakuasi 2 korban tewas yang jasadnya terjepit rangka beton di Taman Ismail Marzuki. Ya, Pak, dan bagaimana kondisi terkini di sana? Kita langsung bergabung dengan Egy Nugraha hari ini yang melaporkan langsung dari Taman Ismail Marzuki. Egy, bagaimana upaya evakuasi hingga sore hari ini? Bayu dan Paramita juga pemirsa, kurang lebih hampir 10 jam proses evakuasi di Taman Ismail Marzuki berlangsung dan sampai saat ini memang masih terus dilakukan proses evakuasi, di mana menurut informasi yang kami dapatkan terdapat 9 korban jiwa yang tertimbun kerangka reruntuhan jembatan penghubung antara perpustakaan DKI Jakarta 1 dan juga 2, dan 5 orang diantaranya adalah mengalami luka berat dan juga ringan, di mana 2 diantaranya dan 2 lagi diantaranya adalah mengalami atau meninggal dunia telah berhasil dievakuasi dan dapat diinformasikan sekitar 15 menit yang lalu. 1 jenazah lagi pekerja yang tadinya tertimbun sudah berhasil dievakuasi oleh tim evakuasi damkar dan juga pihak kepolisian. Untuk lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Kadis Pemadam Kebakaran DKI Jakarta, yaitu Pak Subejo. Selamat petang, Pak. Selamat petang. Pak, alhamdulillah tadi 1 sudah berhasil dievakuasi ya Pak ya. Atas nama siapa mungkin bisa diinformasikan Pak? Karena tadi kan 2 yang belum terevakuasi, ya, yang namanya Nur Ucup dan Arden. Itu mungkin salah satu di antara itu lah. Ya, nanti jelasnya nanti saya informasikan. Baik Pak, ini sudah kurang lebih hampir 10 jam memasuki proses evakuasi. Tentu ini bukan suatu hal yang mudah gitu ya Pak, ini sulit. Mungkin bisa diceritakan kendala apa yang ditemukan di lapangan Pak? Jadi kendalanya karena ini kan coran makin lama makin mengeras. Yang terakhir, yang ketiga tadi, yang baru kita evakuasi, memang memerlukan waktu yang cukup lama karena memang kita harus memecahkan
coran yang sudah terlanjur mengeras sekitar jenazah korban. Dan itu butuh kehati-hatian, jangan sampai nanti merusak jenazah yang akan kita evakuasi. Dan kita sudah lakukan, dan alhamdulillah tadi kira-kira 15 menit yang lalu ya sudah kita evakuasi korban yang ketiga. Sekarang ya meninggal dunia. Sekarang tim kami sedang melakukan observasi lanjutan untuk mencoba menyisir kira-kira di mana lokasi dari korban yang keempat. Jadi dapat dipastikan ini hanya 4 korban jiwa yang tertimbun gitu ya Pak ya? Menurut informasi. Kalau dilihat ini bukan suatu hal yang mudah, tentu ada bantuan-bantuan. Mungkin bantuan alat berat apa saja yang digunakan untuk proses evakuasi Pak? Ya, di samping alat kren tadi yang digunakan, kemudian juga kami sudah koordinasi dengan pihak kepala badan dan juga pihak wali kota untuk didatangkan beko ya, beko untuk nanti mengalihkan atau memindahkan material yang masih tersisa untuk melihat di mana kemungkinan korban yang keempat. Di samping itu juga kita akan kerahkan mobil lighting unit untuk penerangan yang membantu nanti proses evakuasi. Di samping juga alat-alat yang biasa kita gunakan untuk evakuasi, terutama untuk bangunan runtuh ya. Kita gunakan linggis, ada drilling tadi, kemudian juga ada cutter, sekop dan sebagainya yang kita gunakan, termasuk kampak untuk melakukan evakuasi korban. Selain alat-alat berat mungkin Pak, ini sudah berjalan cukup panjang, apakah ada penambahan personil dari damkar atau tim evakuasi lainnya? Jadi kita kan kerahkan sekitar 75 orang ya, kita dengan bekerja secara siklus bergantian ya, dan itu saya pikir cukup. Cuma tadi memang ada bantuan juga kerjasama dari Basarnas, ada 4 orang tadi ikut bantu kami lakukan evakuasi korban. Kalau dilihat nih Pak, masih ada satu lagi diduga korban yang masih tertimbun di dalam reruntuhan puing-puing bangunan gitu ya Pak. Hari sudah semakin gelap, kira-kira apakah akan dipaksakan pencarian terus sampai dengan malam nanti? Ya, kita coba lakukan lanjutan karena kita juga memiliki unit lighting ya, unit lampu untuk penerangan. Jadi mereka, orang-orang kami dengan kerjasama dengan instansi terkait bisa melakukan evakuasi lanjutan lah untuk mencari korban keempat. Tapi akan dilihat cuacanya juga ya, mungkin ya Pak ya. Mudah-mudahan sih nggak lama kita bisa temukan korban keempat ya. Bapak tadi sedikit informasi bahwa di tengah adanya proses evakuasi, tadi kita melihat bersama-sama bahwa ada 2 personil tim evakuasi dari damkar yang kecelakaan gitu ya Pak, bisa diceritakan mungkin? Ya, tadi pada saat ingin menemukan, pada saat sebelum menemukan korban ketiga, kita akan tadi kan dengan bantuan kren akan mengangkat betonan tadi, menggeser gitu kan. Tetapi tadi ada sedikit mungkin kesalahpahaman dari operator. Jadi itu tegang tuh itunya tuh selingnya, sehingga ketika itu terlepas betonan itu bergeser membentur kedua orang petugas pemadam ya. Jadi satu orang tadi sempat nggak sadar, tapi yang satu cuma shock kali ya. Kemudian kita bawa. Bagaimana kondisinya Pak? Sekarang sih sudah sadar dan sudah sempat di rongsen, dan alhamdulillah tidak terjadi cedera yang parah gitu ya. Kalau dilihat mungkin Pak, ini bangunannya masih berantakan sekali begitu ya Pak. Mungkin apa nanti yang akan dilakukan setelah insya Allah nanti satu jenazah sudah berhasil ditemukan, berhasil keluar, bagaimana Pak selanjutnya? Ya, mungkin setelah korban terakhir keempat atau yang terakhir sudah bisa kita evakuasi, nanti mungkin puing-puingnya akan disingkirkan lah, karena mungkin nanti dibangun kembali, entah mungkin tahun depan atau setelah dilakukan penilaian seperti apa, nanti mungkin bisa dilanjutkan. Terima kasih Pak Subojo atas informasinya, selamat bertugas kembali Pak, selamat petang. Pemirsa, tadi sedikit informasi dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta Pak Subojo yang mengatakan bahwa memang masih ada satu lagi diduga korban yang masih tertimbun di bawah reruntuhan atau di semen-semen di bawah